Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Dwi Astuti. Saya dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Majapahit. Nah, kali ini saya akan membahas tentang proses pembebasan tanah untuk kepentingan negara. Proses pengadaan tanah itu meliputi 4 bagian tahapan, yaitu tahapan perencanaan, tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan yang terakhir adalah tahapan penyerahan hasil. Nah, di mana tahapan tahapan ini itu memiliki uraian kegiatan dan tugas yang berbeda dan juga memiliki penanggung jawab tersendiri. Nah, adapun jenis-jenis tahapan itu tadi, yang pertama adalah tahapan perencanaan. Nah, di mana instansi yang memerlukan tanah menyiapkan dokumen pertanahan dengan instansi pertanahan, yaitu Kementerian ATR BPN. Nah, dari sinilah dokumen perencanaan tersebut harus berdasarkan dokumen perencanaan yang telah terbagi menjadi 2, yaitu ada dokumen perencanaan tata ruang dan juga dokumen perencanaan prioritas pembangunan. Nah, di sini dokumen perencanaan tata ruang yaitu meliputi RTR pulau atau kepulauan, RTL kawasan strategi nasional, RTRW provinsi, RTRW kota ataupun kabupaten, RDTR, RTRW nasional. Terus ada juga yaitu dokumen perencanaan prioritas pembangunan, di mana dalamnya itu terdapat 11 bagian yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan perencanaan, kesesuaian kegiatan pemanfaatan waktu luang, prioritas pembangunan nasional atau daerah, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, gambaran umum status tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan waktu pelaksanaan pembangunan, perkiraan nilai tanah, perencanaan pembangunan, dan prevensi bentuk ganti rugi. Nah, dari dokumen kedua tersebut lalu diajukan kepada gubernur, bupati atau wali kota. Dan dokumen ini berlaku 2 tahun sejak ditetapkannya. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap persiapan. Nah, di dalam tahapan ini dimulai dengan gubernur yang membentuk tim persiapan yang beranggotakan wali kota atau bupati, perangkat daerah atau provinsi, instansi yang memerlukan tanah, instansi pertanahan, serta menambahkan instansi jika diperlukan. Nah, persiapan ini tuh kemudian dibagi lagi tugasnya untuk melaksanakan, memberitahukan perencanaan pembangunan, melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan, melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan, menyiapkan penetapan lokasi pembangunan, mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah yang ditugaskan oleh gubernur. Nah, di sini akan dijelaskan yaitu yang pertama, melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan. Nah, di sini tuh dijelaskan tentang maksud dan tujuan rencana pembangunan itu seperti apa, letak tanah dan luas yang dibutuhkan itu seberapa, terus tahapan rencana pengadaan tanah itu seperti bagaimana, terus perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah itu kapan saja, terus informasi yang
informasi yang dianggap perlu itu apa aja gitu kan. Dan perlu diketahui pemberitahuan ini tuh dilaksanakan secara uh, dua tahap, yaitu ada yang bisa secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, adapun pemberitahuan secara langsung ini bisa melalui sosialisasi masyarakat, juga bisa dengan tatap muka ataupun dengan pemberitahuan surat. Dan jika kita tidak bisa melakukan secara langsung, kita juga bisa memberitahukan secara tidak langsung, yaitu dengan bermedia sosial atau bahkan dengan media elektronik yang saat ini sudah canggih. Nah, kemudian yang kedua adalah pendataan awal lokasi rencana pembangunan. Nah, di mana ini tuh dilakukan oleh tim persiapan untuk melakukan objek pengadaan tanah. Pihak yang berhak kedua data tersebut akan menjadi daftar sementara pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah yang merupakan bahan konsultasi publik. Nah, selanjutnya yaitu ada konsultasi publik perencanaan pembangunan. Nah, di mana ini untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dengan melibatkan pihak yang berhak mengelola barang ataupun pengguna barang serta masyarakat yang terkena dampak. Nah, di konsultasi publik ini juga dilakukan secara geologis, dimulai dengan tim persiapan yang menyampaikan maksud dan tujuan, terus rencana pembangunan untuk kepentingan umum, terus kemudian ada tahap dan waktu proses penyelenggaraan, terus ada juga pengadaan tanah, terus peran penilaian dalam menentukan nilai ganti kerugian, lalu intensif yang akan diberikan kepada pihak yang berhak, terus kemudian objek yang dinilai ganti rugi, bentuk ganti ruginya itu seperti apa, serta hak dan kewajiban pihak yang berhak. Nah, para pihak yang meliputi konsultasi ini tuh diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau tanggapannya mengenai lokasi pembangunan untuk mencapai kesepakatan bersama kan. Nah, akan tetapi dalam hal keberatan kesepakatan ini, maka bisa kita lakukan konsultasi ulang. Namun apabila di dalam konsultasi ulang ini tidak mendapatkan kesepakatan bersama, maka pihak keberatan dapat mengajukan ke tim kajian keberatan yang telah dibentuk juga oleh gubernur. Nah, dalam hal tersebut telah tercapai konsultasi publik. Jika kesepakatan itu sudah tercapai, maka akan menjadi berita acara kesepakatan. Atas dasar kesepakatan tersebut, instansi yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada gubernur atau bupati wali kota. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, penetapan lokasi pembangunan. Nah, di mana yang diterbitkan oleh gubernur dengan melampirkan peta lokasi pembangunan yang telah disiapkan oleh instansi yang memerlukan tanah. Nah, keputusan ini tuh selanjutnya disampaikan oleh instansi yang memerlukan tanah kepada kantor ATR BPN hingga berlanjut kepada perencanaan tahap selanjutnya, yaitu tahap pengumuman penetapan lokasi pembangunan. Nah, di mana yang dilaksanakan oleh gubernur bersama instansi yang memerlukan tanah. Nah, pengumuman ini tuh menetapkan lokasi, memuat tentang nomor dan tanggal keputusan, terus penetapan lokasi juga, terus peta lokasi pembangunan, maksud dan tujuan pembangunan itu seperti apa kan. Nah,
dan jangka waktu perkiraan pembangunan itu berapa lama. Dan pengumuman penetapan itu bisa dilakukan secara langsung. Nah, di tempat kantor kelurahan ataupun desa, terus ada juga bisa di kantor kecamatan, bisa juga di kantor bupati atau wali kota, atau bahkan di lokasi pembangunan. Nah, setelah pengumuman penetapan tersebut, nah bisa kita sebarluaskan melalui media cetak dan juga media sosial. Nah, selanjutnya, selanjutnya itu tahapan yang ketiga itu adalah tahapan pelaksanaan ya, yang dimana itu eh, yang telah dilaksanakan oleh ATR BPN. Nah, di dalam tahapan pelaksanaan ini kan melaksanakan semua susunan yang telah disepakati bersama tadi, mulai pembangunan gitu kan. Ini perencanaan telah selesai terus dilanjutkan oleh pembangunan. Dan setelah tahap pelaksanaan itu selesai, kemudian langsung penyerahan tahap hasil ATR BPN kepada instansi instansi yang memerlukan tanah. Nah, ini adalah tahap-tahap atau proses pengadaan tanah, membebaskan tanah. Nah, contoh kasusnya seperti apa? Nah, contoh kasusnya ini adalah uh, pengadaan tanah di Kota Mojokerto yang telah membebaskan tanah untuk kepentingan negara di Kota Mojokerto. Nah, telah dilakukan beberapa kali nih. Nah, salah satu contohnya saja yaitu yang tercatat adalah proyek pembangunan jalan tol Surabaya Mojokerto. Nah, proyek ini itu melibatkan pengadaan tanah dari beberapa desa di sekitar yang ada di Kota Mojokerto, termasuk di desa Bungurasi. Nah, untuk membangun sebuah bangunan jalan tol yang lebih efektif dan efisien dan menggunakan mobilitas kendaraan. Nah, di sini tuh pengadaan tanah itu juga dilakukan dengan beberapa tahap ya. Ada tahap tahap perencanaan, terus ada tahap persiapan, terus ada tahap pelaksanaan, dan juga ada tahap evaluasi. Dan ini tuh tahap perencanaan itu melibatkan sosialisasi yang tadi sudah saya jelaskan, sosialisasi proyek kepada masyarakat setempat ya kan. Uh, dan sementara pada tahapan persiapan ini juga melibatkan pengecekan lokasi dan mengumpulkan data-data tanah yang akan diambil untuk dibuat jalan tol. Dan selanjutnya itu tahap pelaksanaan itu melibatkan pengurusan dan penghancuran bangunan yang berada di atas tanah yang akan diambil, serta mengalihkan fungsi tanah tersebut untuk kepentingan proyek. Nah, di sini tuh kan kita sudah membuat apa ya? Tadi membuat lokasi gitu kan, pengecekan lokasi dan mengumpulkan data-data tersebut. Nah, di tahap pelaksanaan ini semua uh, apa ya? Semua data-data yang sudah didapatkan itu kan sudah ada tanahnya. Nah, tanahnya ini dihancurkan, dibersihkan agar tidak ada gangguan lagi. Nah, itu biar biar apa? Biar pembangunan jalan tol itu berjalan gitu kan. Terus setelah jalan tol itu sudah terlihat, sudah jadi, maka adanya tahap evaluasi di mana itu melibatkan penilaian dampak sosial dan ekonomi dari pengadaan tanah tersebut terhadap masyarakat setempat. Nah, pengadaan tanah ini yang pada contoh kasus Jalan Tol Surabaya Mojokerto telah juga telah menimbulkan beberapa masalah ya, seperti permasalahan terkait dengan ganti rugi hak atas tanah terhadap masyarakat Desa Bungurasi. Nah,
ini tuh ada beberapa warga desa tersebut itu masih belum mengambil uang ganti rugi yang telah ditetapkan melalui konsinyasi, sehingga terjadilah banyak sekali konflik antara pemerintah dengan masyarakat setempat. Dalam beberapa kasus pemerintah telah melakukan pendekatan juga kepada warga yang menolak agar tersedia menerima uang ganti rugi dengan melepaskan tanahnya. Akan tetapi uh, warga itu masih menolak gitu loh. Maka uang ganti rugi tersebut itu telah ditetapkan dan dilakukan eksekusi paksa pada tanahnya. Dan pengadaan tanah ini juga untuk kepentingan negara yang ada di Kota Mojokerto, seperti proyek Jalan Tol Surabaya Mojokerto ini. Dan itu tuh memerlukan perencanaan yang sangat-sangat matang dan komunikasi yang efektif antara masyarakat dengan pemerintah untuk mengurangi masalah konflik dan meningkatkan keadilan dalam penggunaan sumber daya alam. Begitu. Dan mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.